Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roratul Aisyah dengan NIM 1911010025 akan mempresentasikan salah satu materi pragmatik, yakni pragmatik lintas budaya untuk memenuhi tugas UAS pragmatik. Sebelumnya, kita sudah mengetahui dahulu pragmatik itu apa sih? Pragmatik, menurut Yule, adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pengguna bentuk-bentuk tersebut. Di antara bagian-bagian pragmatik itu sendiri, adanya tindak tutur, implikatur, juga termasuk pragmatik lintas budaya. Mengapa sih kita harus membahas pragmatik lintas budaya? Karena bahasa juga bagian dari budaya itu sendiri. Dan bagaimanapun bahasa itu akan dipengaruhi oleh budaya masyarakat penuturnya, di mana bahasa itu diciptakan, digunakan, dan juga bahasa itu berkembang. Adapun pengaruh budaya terhadap bahasa mencakup dari berbagai aspek, baik dari segi makna, nilai, hingga ideologi. Dalam perspektif pragmatik, kita membahas bagaimana sebuah tuturan itu bisa jadi dipahami secara berbeda di kebudayaan yang berbeda pula. Menurut Bloom Kulka, halaman 30, walaupun bahasa tertentu memiliki cara secara langsung dalam komunikasi, harian, tetapi penutur dalam budaya tertentu akan cenderung lebih suka menggunakan teknik cara tak langsung. Nah, mari kita masuk kepada contoh fenomena pragmatik lintas budaya. Yang pertama, dari negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Umumnya di wilayah Sumatera Barat, Minangkabau, pasti tak asing mendengar kata-kata bahwa setiap malam-malam itu tidak boleh menggunting kuku dan sebagainya, atau tidak boleh menyapu rumah. Nah, di sana terdapat unsur pragmatik, di mana ada larangan di sana gitu. Karena pada masa dahulu itu tidak ada listrik seperti masa sekarang. Karena listrik dulu, penerang itu memakai lampu sumbu atau lampu togo, yang mana lampu tersebut menggunakan energi dari minyak tanah dan hanya menerangi beberapa tempat saja, tidak secara keseluruhan. Jadi akan sangat berbahaya jika kita melakukan kegiatan potong kuku pada masa itu, sehingga akan kemungkinan besar akan menimbulkan luka. Dan dahulu juga belum ada yang namanya istilah gunting kuku. Orang dulu menggunakan untuk memotong kuku itu menggunakan seperti silet, pisau, atau benda-benda tajam yang dirasa bisa untuk menggunting kuku yang panjang itu. Sedangkan nah, itu kan dari contoh lintas budaya di negara kita sendiri. Jika kita memandang ke negeri timur sana, di daerah Arab, itu salah satunya ialah cara orang Arab berkomunikasi. Ketika orang Arab bertemu satu dengan yang lainnya, mereka akan memulai percakapan itu dengan berbahasa basi dahulu, agar percakapan itu mulai terasa nyaman dan bisa saling memahami bagaimana tindak tutur satu sama lainnya. Baru memasuki pokok pembicaraan yang akan dibicarakan. Begitu pula di negara kita Indonesia, bahwa jika salah satu orang bertemu dengan yang lainnya, pasti akan adanya berbahasa basi. Bahasa basi di sini maksudnya ialah menanyakan kabar, bagaimana kabar, dari mana, seperti itu. Jadi adanya unsur sopan santun gitu ketika atau etika dalam memulai pembicaraan. Setelah berbahasa basi,
barulah memasuki inti dari pembicaraan yang akan dibahas oleh penutur dan lawan tutur tersebut. Dari dua kasus tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kajian yang mencakup aspek-aspek lintas budaya, antar etnis, ras, atau bangsa dapat memungkinkan kita mengungkap masalah pragmatik bahasa yang mungkin memiliki batas-batas dalam tataran-tataran tersebut. Apabila hal-hal semacam itu dapat diidentifikasi, maka ciri-ciri khas pragmatik bahasa yang spesifik di setiap tataran dapat diketahui dan mungkin akan mendapat tanggapan yang lebih wajar, supaya komunikasi pengguna bahasa antar etnis, ras, atau bangsa dapat berjalan dengan lebih baik. Mungkin sekian penyampaian presentasi mengenai pragmatik lintas budaya dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.